Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Oh ya, karena hari ini kita apa dilakukan secara online, saya minta kepada teman-teman untuk mengecek koneksi internetnya masing-masing. Apakah sudah stabil semua? Udah, Bu. Udah Insyaallah. stabil. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini lancar hingga akhir. Baik, saya akan meminta perwakilan dari teman-teman untuk bisa memimpin doa untuk awal kegiatan hari ini. Silakan yang berkenan untuk memimpin. Saya, Bu. Oke, baik. Silakan Mbak Nanda untuk memimpin berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Nanda sudah berkenan untuk memimpin doa di awal kegiatan hari ini. Dan semoga kegiatan kita berjalan lancar hingga akhir sesuai dengan tujuan kita bersama. Amin. Amin. Baik, sebelum saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mendaftar untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Dan saya cek yang sudah mendaftar ada 4 orang ya, dan yang hadir di sini juga ada 4. Artinya sudah hadir semua ya teman-teman. Ya, Bu. Sudah. Oke, masih aman nggak nih koneksinya? Apakah masih tetap stabil semuanya? Masih, Bu. Sejauh ini. Alhamdulillah. Ibu mau tanya nih ke kalian. Di antara kalian, apakah sudah ada yang saling kenal atau sudah akrab semuanya? Sudah semuanya, Bu, sudah akrab. Semuanya, Bu. Oh, apa benar kalian ini bestie gitu ya? Iya, Bu, Tadi bestian. bilang gitu sih, Bu. Oke. Apa kalian juga sekelas? Iya, Bu, kebetulan satu kelas semuanya. Baik, walaupun kalian sudah kenal dan malahan lebih akrab satu sama lain, tapi kita tetap melakukan perkenalan ya. Terlebih dahulu agar saya juga lebih akrab lagi sama kalian, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Silakan. Baik, sebelum kita perkenalan satu-satu, Ibu kasih tahu cara perkenalannya ya, agar lebih seru lagi. Jadi kita tambahi dengan permainan Simon berkata. Ada yang tahu permainan ini? Ya, Bu, tahu. Oh, tahu. Nah, oke. Kita melakukan permainan itu ya sambil memperkenalkan diri. Jadi cara bermainnya adalah kalian harus melakukan perintah dari saya ketika saya menyebutkan Simon berkata, sambil menyebutkan perintah apa yang akan saya berikan. Contoh, Simon berkata, pegang pundak masing-masing. Nah, kalian harus pegang pundak kalian masing-masing. Kalau saya mengucapkan perintah tanpa ada ucapan Simon berkata, artinya kalian tidak perlu melakukan perintah yang saya ucapkan tadi. Tapi kalau ada yang melakukan perintah itu, berarti Anda gugur dari permainan ini dan Anda harus memperkenalkan diri Anda dengan menyebutkan nama panggilan dan warna favorit kalian. Oke, dari sini apakah sudah paham dengan permainannya atau masih ada yang bingung? Paham, Bu. Sudah paham. Paham, Bu. Udah paham. Oke, baik. Harus konsentrasi ya. Ya, Bu. Oke, bisa kita mulai sekarang? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, pastikan koneksi kalian juga stabil ya, nanti biar nggak telat. Nah, apakah kalian sudah duduk dengan nyaman? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Simon berkata, angkat tangan.
Oke, awalan yang baik. Good. Selanjutnya, Simon berkata, pegang telinga. Oke, good. Selanjutnya kita semakin cepat ya. Pegang mulut. Ayo, siapa nih yang pegang mulut? Mbak Nanda sama Mbak Afifa, Bu, yang pegang mulut. Oh iya, benar sekali ya. Ternyata ada yang hilang konsentrasi nih. Kenapa tidak perlu saya tidak perlu melakukan perintah? Ada yang tahu? Karena nggak ada kalimat Simon berkatanya, Bu. Iya, betul sekali. Wah, kasih hukuman apa nih? Jangan Bu, malu. Enggak kok, bercanda. Oke, jadi Mbak-mbak yang pegang mulut tadi karena gagal dalam permainan, jadi silakan secara bergantian untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan dan warna favorit kalian. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nanda, karena favorit saya biru. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Afifah. Warna favorit saya yaitu hitam. oke, terima kasih Mbak Afifa. Sama-sama Bu. Oke, karena pemainnya tinggal 2 dan ada yang sudah kalah, jadi permainan kita sudahi. Tinggal 2 anak yang belum perkenalan. Silahkan Mbak yang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dari Mbak yang gugur di permainan terakhir tadi dulu dengan warna favoritnya ya. Baik, perkenalkan nama saya Adesiel. Warna favorit saya coklat. Oke, terima kasih Mbak Ade. Selanjutnya. Sama-sama. Perkenalkan nama saya Devian. Warna favorit saya biru. Oke, terima kasih Mbak Devi. Baik, bagaimana teman-teman permainan tadi, seru atau menegangkan? Agak sedikit tegang Bu tadi. Kenapa nih kok sedikit tegang? Takut kecolok Betul Bu. matanya. Takut kecolok mata ya. Tapi saat permainan tadi tidak ada yang kena matanya kan? Nggak ada Bu, aman kok. Oke, karena kalian sudah berkenalan dan cukup saling mengenal satu sama lain, maka sekarang saya yang akan memperkenalkan diri juga agar saya jadi bisa jadi bestie kalian juga. Iya Bu, boleh. Oke, baik, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Bina Mersanda Yuda, warna favorit saya biru. Halo, Bu Halo Bu Wina. Wina. Hai. Oke, baik. Sudah saling kenal satu sama lain ya sekarang. Jadi kita bisa melakukan kegiatan selanjutnya ya. Nah, jadi kita saat ini melakukan kegiatan konseling kelompok yang mana layanan ini memungkinkan teman-teman untuk memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Jadi, dalam konseling kelompok ini ada pemimpin kelompok, yaitu saya sebagai konselor untuk memimpin jalannya layanan konseling kelompok yang kita lakukan saat ini. Dan ada anggota kelompok atau konseli, yaitu Anda semua. Jadi, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota kelompok yang masalahnya sedang kita hadapi dan kita bahas di kelompok ini. Lalu, apa sih tujuan dari konseling kelompok ini? Oke, kalau kalian mengikuti konseling kelompok ini, kalian menjadi lebih terbuka, jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain. Kemudian berkembang untuk lebih menerima diri sendiri. Belajar komunikasi dengan orang lain, belajar untuk lebih akrab dengan orang lain, belajar untuk bergaul dengan sesama dan atau lawan jenis. Belajar menerima, menjadi peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain.
serta meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas dan tegas dalam memilih. Banyak sekali kan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan konseling kelompok ini. Iya Bu, banyak. Ya Bu, banyak sekali. Oke, baik. Dari sini mungkin ada yang ingin berpendapat. Saya Bu, dalam konseling kelompok ini kan kita saling mengungkapkan permasalahan masing-masing. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga banyak anggotanya. Nah, apakah permasalahan ini bisa dijaga dengan baik agar orang lain tidak mengetahui selain kita yang ada di sini? Takutnya nanti dibicarakan kepada orang lain. Iya sih Bu, takutnya kan bocor kemana-mana nanti permasalahannya tiap anggota. Oke, baik. Saya akan jelaskan ya. Jadi di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas-asas yang perlu dilakukan. Salah satunya asas kerahasiaan, di mana semua teman-teman yang ada di dalam ada di dalam kelompok ini, termasuk saya juga, tidak boleh dan harus berjanji bahwa tidak akan membocorkan hal apapun yang sudah kita lakukan atau kita bicarakan di dalam konseling kelompok ini. Jadi, kalian jangan khawatir akan permasalahan kalian, hal itu semua akan kita jaga sama-sama dengan baik dan tidak boleh dibocorkan kemana-mana. Walaupun itu kepada konselor lainnya. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Bisa kok. Bu. Oke, baik. Saya kan tadi menyebutkan ada asas-asas yang harus dilakukan. Nah, selain asas kerahasiaan tadi, ada juga asas keterbukaan dan kesukarelaan. Nah, kalau asas keterbukaan itu, teman-teman harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Kalau asas kesukarelaan, maksudnya teman-teman mengikuti konseling kelompok ini atas sukarela kalian sendiri, tanpa ada paksaan. Apakah teman-teman semua yang di sini ada yang terpaksa untuk mengikuti konseling kelompok ini? Tidak kok Bu. Yakin enggak? Yakin kok Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya bersama mengenai peraturan atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota kelompok ini. Silakan ada yang ingin berpendapat. Saya izin berpendapat ya Bu. Kalau menurut saya itu kita nanti itu tidak boleh mendahului teman-teman kita untuk menyampaikan pendapat. Jadi istilahnya nggak boleh berebutan gitu Bu. Oke. Kata Mbak Afifah, kalau menyampaikan pendapat itu tidak boleh mendahului temannya dan nggak boleh berebutan. Oke, gimana teman-teman? Apakah setuju semua? Setuju kok Bu. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Silahkan. Kalau menurut saya, sebaiknya semua anggota itu harus aktif dalam kegiatan konseling kelompok yang berlangsung ini. Baik, kata Mbak Devi harus aktif dalam konseling kelompok berlangsung. Memang harus aktif ya teman-teman untuk mengutarakan perasaan atau pengalaman yang sedang dan sudah dihadapi saat ini, juga menyampaikan pendapatnya. Apakah bisa? Bisa. Alhamdulillah. Yang lain silakan mengutarakan pendapatnya. Kalau menurut saya, jika ada yang ingin memberikan pendapat kepada temannya, bisa klik raise hand di Zoom ini, agar bisa berjalan dengan tertib. Nah, setelah itu menyebutkan namanya, kemudian menyampaikan pendapatnya. Begitu, Bu. Baik, kata Mbak Ade tadi, kalau menyampaikan pendapat, itu bisa klik raise hand, kemudian menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Mana teman-teman setuju? Setuju, Bu. Ya, Bu. Oke, mungkin masih ada yang ingin berpendapat lagi. Saya Bu, kalau saya sih peraturannya kayak
ketika ada teman yang sedang berbicara, yang lain tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan temannya yang sedang berbicara tersebut. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Nanda, tidak boleh memotong pembicaraan temannya yang sedang berbicara. Seperti halnya yang telah dikatakan Mbak Afifah tadi, gimana teman-teman? Bisa diikuti peraturan-peraturan dari Mbak Nanda? Ya, Bisa, bisa. Bu. Oh, Baik, saya akan mengulangi lagi ya peraturan atau norma apa saja yang telah kita sepakati melalui pendapat dari teman-teman. Oke, peraturan atau norma yang harus kita patuhi bersama mengenai cara menyampaikan pendapat adalah tidak boleh mendahului temannya atau tidak boleh berebutan dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya, semua anggota kelompok diharapkan untuk aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Kemudian, jika ada yang ingin memberikan pendapatnya, bisa klik raise hand di Zoom ini agar berjalan dengan tertib. Setelah itu menyebutkan nama, kemudian sampaikan pendapat kalian. Dan jika ada temannya yang sedang berbicara, tidak boleh untuk memotong pembicaraannya. Tambahan dari saya, kalian harus bisa menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan pendapat untuk anggota lain, hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku. Bagaimana teman-teman? Apakah sepakat dengan peraturan atau norma yang kita bentuk bersama? Ya, Bu. Sepakat. Oke, baik. Tadi kita sudah membuat peraturan mengenai cara menyampaikan pendapat ya. Nah, selanjutnya kita membuat ketentuan lagi, yaitu berupa sanksi yang digunakan jika teman-teman nanti ada yang melanggar peraturan atau norma yang kita sepakati bersama tadi, supaya teman-teman bisa mematuhi peraturan yang telah ada dan berlaku. Oke, silahkan bagi teman-teman yang ingin berpendapat memberikan sanksi apa enaknya. Kalau menurut saya tuh bisa kayak apa disuruh nyanyi sama joget-joget gitu Bu, kayak yang di TikTok sekarang itu. Oke, kata Mbak Afifah tadi sanksinya bernyanyi sambil joget. Ada yang lain? Disuruh traktir aja Bu ke kantin. Waduh, enak dong kalau itu. Nanti uang sakunya bisa ditabung aja deh. Oke, baik. Apa masih ada lagi yang ingin berpendapat? kalau saya setuju dengan Mbak Afifah tadi, karena sanksinya itu tidak memberatkan. Kalau yang Mbak Nanda tadi menurut saya sangat memberatkan ya, karena kasihan uangnya nanti buat bensin tidak ada. Saya juga setuju dengan Mbak Melisha tadi, Bu. Oke, baik. Jadi rata-rata setuju dengan pendapat dari Mbak Afifah yang sanksinya itu berupa bernyanyi sambil joget. Bagaimana untuk Mbak Nanda? Apakah setuju dengan pendapatnya Mbak Afifah? Iya Bu, setuju kok. Oke, baik. Jadi sanksi yang dapat kita sepakati yaitu untuk bernyanyi sambil joget. Iya Bu. Iya Bu. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan mengajak kalian untuk menyepakati lagi mengenai kesepakatan pelaksanaan konseling kelompok kita. Enaknya dilakukan berapa kali nih? Gimana kalau 1 minggu sekali aja? Ya Bu, mending 1 minggu sekali saja. Oke. Jadi 1 minggu sekali ya. Iya, Bu. Iya Bu. Oke. Sekarang kita tentukan harinya. Untuk harinya dan enaknya hari apa nih? Kayaknya hari Selasa deh, Bu. Iya Bu, Selasa saja nggak apa-apa. Oke. Apakah semuanya setuju? Iya Bu, setuju. Setuju. Setuju Bu. Oke. Sepakat ya. Untuk konseling kelompok kita lakukan 1 minggu sekali di hari Selasa. Iya Bu, sepakat.
Oke, baik. Selanjutnya kita melakukan proses konseling kelompok ini kurang lebih 1 jam ya, teman-teman. Bagaimana? Sepakat atau tidak? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Baik. Di sini saya bertindak sebagai pemimpin kelompok yang akan membantu kalian untuk memimpin dalam kegiatan proses konseling kelompok ini. Dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Bagaimana? Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, teman-teman sekalian. Apakah kalian sudah bersedia dan siap melakukan proses konseling kelompok ini? Siap, Bu. Ya, Udah, Bu. Oke, sekali lagi Ibu ingatkan untuk mengecek jaringan kalian masing-masing ya. Semuanya apakah masih stabil? masih, Bu. Insya Allah stabil, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai untuk saling bercerita mengenai pengalaman atau perasaan yang kita alami saat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, bahwa saya sebagai pemimpin kelompok akan membantu untuk mengarahkan kalian dalam di dalam konseling kelompok ini dengan mencoba mendengarkan dan memberikan feedback dari apa yang telah kalian utarakan tadi. Dan juga di dalam konseling kelompok ini, hari ini kita juga akan memfokuskan satu permasalahan saja yang telah kita sepakati. Baik, apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Paham, Udah, Bu. Bu, paham. Baik, agar kalian melakukan konseling kelompok ini dengan enjoy, silahkan teman-teman untuk mengambil posisi yang senyaman mungkin dan serileks mungkin. Bagaimana teman-teman posisinya? Apakah sudah nyaman? Ya, Bu, sudah. Bu. Baik, sekarang bisa kita mulai. Oke, silahkan kalian bisa secara gantian untuk mengutarakan pengalaman atau perasaan yang sedang kalian hadapi saat ini. Silahkan. Mungkin dari saya dulu ya, Bu. Kalau yang saya rasakan saat ini tuh kayak tidak bisa untuk mengatur waktu belajar dengan kegiatan di luar gitu loh, Bu. Kayak atau manajemen waktu saya ini saya rasa itu masih kurang baik, Bu. Akhirnya berimbas pada tugas perkuliahan saya. Terkadang itu saya menjawabnya kayak asal-asalan saja gitu, Bu. Karena sudah terpotong dengan kegiatan yang lainnya, jadi saya mengerjakan tugas tersebut itu sudah mepet dengan deadline gitu, Bu. Jadi saya menjawabnya menurut saya masih kurang maksimal. Oke, berarti tidak bisa mengatur waktu belajar dengan kegiatan lainnya atau manajemen waktu yang kurang baik ini. Itu seperti apa ya, Mbak? Apakah Mbak Nanda ada kegiatan lain selain kuliah? Iya sih, Bu, kegiatan lain selain kuliah karena saya juga mengikuti organisasi yang ada di luar kampus sih. Jadinya saya tuh jadi terkadang tidak bisa untuk membagi waktu antara belajar sehingga tugas itu suka berantakan gitu, Bu. Oh, begitu. Ternyata Mbak Nanda ikut organisasi di luar kampus ya. Jadi tidak bisa mengatur waktu buat belajar. Iya, Bu, benar gitu. Oke, baik. Bagaimana yang lainnya? Kalau saya itu suka merasa malas, Bu, dalam mengikuti salah satu mata kuliah. Mata kuliahnya itu manajemen. Nah, di sini waktu mengerjakan tugas itu, kalau udah dikumpulkan, kadang ada revisi. Nah, revisi itu harus dikerjakan secepatnya juga, gitu, Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Melasya ini tidak semangat dalam mengikuti mata kuliah manajemen karena sering mendapat revisi dari dosen pengampunya. Begitu ya Mbak Ade? Iya, Bu, benar. Kadang ada niatan untuk tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh beliau itu. Gitu, Bu. Baik, mengapa Anda bisa memiliki niat yang negatif tersebut? Apakah tugasnya juga sulit untuk dikerjakan? Iya, Bu. Kadang pertanyaannya itu sulit dipahami.
Oke, baik. Saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Baik, untuk selanjutnya, siapa yang mau bercerita lagi nih? Saya, Bu. Silahkan. Jadi kalau saya itu sering merasa insecure ketika melihat teman-teman saya yang lain itu sudah bisa mencapai cita-citanya. Seperti sudah ada yang menjadi tentara, polisi, terus juga tenaga medis. Nah, sedangkan saya ini masih terus berproses, belum bisa mencapai cita-cita yang saya impikan seperti itu. Baik, jadi Mbak Devi ini merasa kurang percaya diri dikarenakan mengetahui pencapaian dari teman-temannya Mbak Devi tadi ya. Benar, ingin cepat lulus kuliah dan bisa mencapai impian saya. Wah, sudah tidak sabar ya untuk ingin cepat-cepat lulus kuliah. Iya, Bu. Oke, baik. Saya merasakan apa yang Anda rasakan. Baik, terakhir ya ini. Silakan yang mau menceritakan lagi. Bu ingin menceritakan permasalahan saya. Baik, silakan. Jadi saya tuh ngerasa capek gitu loh Bu, kalau ada banyak tugas dan harus dikerjakan dalam minggu ini juga. Terus jadinya juga saya tuh bingung untuk mengerjakan yang mana dulu. Padahal juga tugas-tugas tersebut perlu banyak waktu gitu loh untuk saya bisa mengerjakan dengan hasil yang menurut saya juga sudah memuaskan. Tapi kalau mengerjakan dikejar deadline juga kadang ragu Bu dengan jawaban saya. Tadi karena Jawaban saya tadi juga karena tergesa-gesa membuat mengerjakan tugas itu, tapi saya tetap mengerjakan semua tugas itu kok, Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Afifah ini semakin tidak bersemangat ya kalau semakin tugas yang harus dikerjakan, sehingga menimbulkan rasa keraguan dari hasil atau jawaban untuk tugas-tugasnya tadi. Begitukah Mbak Afifah? Iya, Bu, benar. Saya tuh merasa tambah capek, bukan tambah semangat. Oke, baik. Saya merasakan apa yang Anda rasakan. Oke, karena kalian sudah mengutarakan permasalahan kalian masing-masing, selanjutnya kita sepakati saja nih permasalahan siapa dulu yang akan kita fokuskan untuk eh, di konseling kelompok ini. Bagaimana teman-teman? Mungkin hari ini kita memfokuskan permasalahannya Mbak Adi terlebih dahulu, Bu. Dikarenakan Mbak Adi tadi kan sudah hampir menyerah untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosennya. Apalagi Mbak Adi ini mengira kalau permasalahannya itu terjadi karena dosen pengampunya tersebut. Iya sih Bu, saya juga setuju. Untuk yang dibahas dulu itu permasalahannya dari Mbak Ade saja, agar Mbak Ade ini tidak merasa malas lagi dan semangat dalam mengerjakan tugas begitu. Kalau saya juga setuju kok, Bu, kalau permasalahannya Mbak Adi dulu yang dibahas. Oke, baik. Semua bilang kalau permasalahan Mbak Ade yang kita fokuskan terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Ade? Apakah berkenan untuk permasalahannya dibahas dulu? Iya, Bu, enggak apa-apa. Saya tidak keberatan, kok. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ade sudah berkenan untuk permasalahannya kita fokuskan terlebih dahulu. Dan teman-teman lainnya juga sudah sepakat. Nah, baik untuk Mbak Ade bisa menceritakan lebih rinci dan detail lagi mengenai masalah yang telah Anda hadapi saat ini. Silahkan. Baik, Bu. Jadi di semester 4 ini saya merasa malas untuk mengerjakan tugas mata kuliah tersebut. Nah, karena saya sering mendapatkan revisi. Lalu, jadinya tuh saya kurang bersemangat gitu untuk memperbaiki dari revisian tersebut. Dan juga kurang bersemangat kalau diberi tugas lagi, karena tugasnya juga cukup sulit bagi saya. Karena juga pertanyaannya cukup sulit untuk bisa dipahami, gitu, Bu. Baik, apakah Mbak Ade ini sudah pernah mengajukan pertanyaan untuk tugas yang dirasa sulit dipahami dan juga mengenai revisian dari hasil jawaban tugas tersebut? Iya, Bu, sudah saya tanyakan dan saya juga memahaminya. Namun saya tuh merasa seperti
pekah gitu loh Bu, karena harus revisi terus, sehingga menyebabkan saya tuh malas untuk mengerjakan tugas-tugas di mata kuliah yang lain juga. Harus memperbaiki secepatnya dari hasil revisian tersebut, gitu Bu. Oke, saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Baik, silahkan. Mungkin ada yang ingin berpendapat atau pengalaman yang sama dari Mbak Ade yang bisa diutarakan secara tertib ya. Saya Bu. Baik, silahkan, Mbak Nanda. Baik Bu, saya mau bertanya nih sama Mbak Ade, apakah Mbak Ade ini selalu merasa kalau Mbak Ade ini malas dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena ada tugas maupun revisian yang harus Mbak Ade perbaiki dengan secepatnya gitu? Iya Mbak, saya tuh merasa semakin malas kalau harus merevisi lagi, karena saya tuh merasa jenuh gitu kalau harus diulang-ulang lagi, sehingga saya melampiaskan itu dengan bermain sosial media, bahkan saya tinggal bermain di luar bersama teman-teman saya. Oke, baik. Merasa jenuh juga ya Mbak karena harus mengulanginya lagi. Iya Bu. Oke, baik. Mungkin yang lain ada tanggapan atau pendapat maupun pengalaman yang sama dengan Mbak Ade. Bisa diutarakan ya, silahkan. Saya Bu, apakah Mbak Adi ini mendapatkan deadline untuk menyelesaikan revisian dari tugas yang diberikan tersebut? Iya Mbak, diberi deadline itu terkadang 2 hari, bahkan besoknya harus selesai. Nah, sehingga saya menyelesaikan revisian itu tergesa-gesa. Dan kadang suka ragu gitu dengan jawaban yang saya cantumkan itu tadi. Seperti yang dialami oleh Mbak Afifah. Ternyata cepat sekali ya Mbak deadline-nya. Iya Mbak, cepat sekali sampai saya kadang bingung harus menjawab apa. Oke, baik. Apakah masih ada lagi yang ingin menanggapi atau memberi pendapat atau berbagi pengalaman juga nih? Saya Bu. Tadi kan Mbak Ade bilang kalau suka ragu juga dengan jawaban untuk tugas-tugas Mbak Ade ini. Nah, apa keraguan itu muncul karena menurunnya motivasi mengerjakan tugas-tugas itu atau karena memang kayak tergopoh-gopoh mengerjakan tugas tersebut, Mbak? Ya, keraguan itu muncul karena tergesa-gesa mengerjakan tugas dan revisian yang harus saya kerjakan tadi, karena deadline-nya itu sedikit. Nah, kejadian itu tuh sering saya lakukan. Jadi, seandainya kalau terjadi lagi ya pasti saya masih ragu. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Tapi sebelumnya Mbak Ade ini pasti punya keyakinan sendiri kan kalau jawaban itu memang benar. Iya Mbak, di sisi lain tuh saya juga merasa yakin, tapi ya tidak tahu tiba-tiba ada keraguan dari jawaban saya tadi. Mungkin karena menjawabnya dengan tergesa-gesa itu tadi ya Mbak, jadi muncul keraguan. Saya juga pernah sih Mbak seperti itu. Mungkin bisa juga karena kurang pas dengan jawaban tersebut dan ingin menambahi jawabannya, tetapi sudah mendekati deadline dan sudah menemukan tambahan. Jadi jawabnya itu susah untuk dijabarkan dengan kalimat dan akhirnya muncul keraguan. Dan saya juga pernah mengalami hal semacam itu juga kok Mbak. Baik, apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan atau masih ada yang ingin berbagi pengalaman yang sama dengan Mbak Ade? Saya rasa sudah cukup. Oke, untuk Mbak Ade, kalau Anda sering bermalas-malasan untuk mengerjakan revisian yang telah dijelaskan sama Mbak Ade tadi, apakah hal tersebut bisa membantu Anda untuk menyelesaikan revisian Anda dan tugas-tugas yang lain? Tentunya tidak membantu sama sekali sih Bu. Nah, tentu itu tidak membantu menyelesaikan tugas Anda kan. Oke, tugas-tugas yang Anda dapatkan selama 1 minggu itu berapa sih? Dalam 1 minggu itu biasanya mendapatkan 3 sampai 4 tugas gitu dari semua mata kuliah itu.
Baik, dari sini mungkin ada yang ingin memberi tanggapan atau berbagi pengalaman yang sama, silakan. Saya, Bu. Jadi di sini apa Mbak Ade tidak mengerjakan satu persatu dulu tugasnya dari yang sudah lama diberikan sehingga yang baru diberikan oleh dosennya Mbak Ade ini kan bisa tepat pada waktunya mengumpulkannya nanti. Iya Mbak, terkadang saya tuh mengerjakan satu persatu, saya cicil dulu. Tapi terkadang juga saya tuh mengerjakan mepet deadline, karena sebelumnya saya sudah mencoba mengerjakan. Namun ada pertanyaan yang belum saya pahami, sehingga saya tuh sudah berhenti gitu saja, tidak mencari referensi. Karena saya sudah merasa malas kalau tidak tahu jawabannya. Dan kalau dipaksa nanti saya ragu dengan jawaban tersebut. Gitu Mbak. Oh iya Mbak, mungkin Mbak Ade ini bisa bertanya dengan temannya mungkin ya. Barangkali temannya tahu maksud dari pertanyaan tersebut. Jadi agar Mbak Ade ini cepat menyelesaikan tugasnya juga. Saya pernah melakukan hal tersebut Mbak. Jadi akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan menanyakan maksud dari pertanyaan tersebut. Apa jika belum memahami bukan menyontek kok Mbak. Oh iya Mbak, terima kasih sarannya. Mungkin nanti kalau saya mengerjakan tugas, akan saya coba saran dari Mbak Afifah, barangkali berhasil. Iya Mbak, sama-sama Mbak Ade. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu mau bertanya dengan Mbak Ade, apakah ada keinginan dari diri Anda untuk menjadi diri yang lebih baik lagi? Saya ingin sekali sih Bu untuk memiliki IPK yang tinggi, sehingga nanti lulus bisa mendapatkan penghargaan cum laude. Tuh. Wah, keren sekali nih Mbak Ade. Ingin mendapatkan IPK yang tinggi. Nah, jika Anda eh, ingin mendapatkan hal tersebut, maka harus dijadikan motivasi untuk Mbak Ade sendiri agar tidak terus bermalas-malasan untuk mengerjakan revisi maupun tugas-tugas yang lain. Iya Bu. Baik, selain mendapatkan IPK yang tinggi, apakah masih ada keinginan yang lain nih dari Mbak Ade? Saya ingin juga tidak memiliki rasa malas dan capek untuk mengerjakan tugas-tugas itu Bu, karena saya juga tidak suka melihat diri saya yang bermalas-malasan ini. Oke, baik. Apa ada yang masih ingin, eh, ada lagi yang ingin diinginkan dari Mbak Ade ini? Iya Bu, ada lagi. Saya tuh ingin sekali mencoba mengurangi bermain sosial media, karena kalau saya sudah tidak bisa menjawab pertanyaan dari tugas-tugas tadi, kadang saya tuh melampiaskan untuk bermain sosial media, apalagi saya tuh sering scroll TikTok gitu. Oke, baik. Memangnya itu berapa jam Anda bermain sosial media tersebut? Saya biasanya tuh bermain sosial media itu sampai 4 sampai 5 jaman gitu Bu. Wah, lama sekali ya. Diselingin istirahat ya, Mbak, dengan keterusan. Ya Bu, sampai lupa kalau saya tuh belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang menurut saya sulit itu. Oke, baik. Saya juga suka sih Mbak scroll TikTok gitu. Gunanya kan untuk menghilangkan rasa bosan saat saya mengerjakan tugas. Tapi ya tidak sampai selama itu karena saya belum menyelesaikan tugas dan belum juga mengerjakan sampai selesai. Nah, setelah itu baru bisa bermain sosial media. Iya Mbak, saya juga begitu sih. Saya juga suka sih main sosial media gitu. Tetapi saya tuh melakukannya ketika sudah menyelesaikan tugas-tugas saya agar tidak terlupakan gitu loh tugasnya. Kalau belum selesai kan masih ada tanggungan gitu kan. Baik, semuanya memang suka bermain sosial media ya. Namun kita perlu ketahui bahwa kita harus bisa membatasi waktu untuk bermain sosial media karena masih ada tanggung jawab lain yang harus kita selesaikan atau kerjakan terlebih dahulu pekerjaan tersebut, sebab sosial media ini sebagai
hanya sebagai hiburan saja bagi kita dan jangan sampai kecanduan ya. Iya, Bu. Makanya saya ingin sekali membatasi bermain sosial media saat mengerjakan tugas, tapi rasanya masih sulit. Oke, baik. Saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada keinginan lain dari Mbak Adesil. Silahkan. Saya tuh kan sering mepet deadline gitu ya, Bu, kalau mengerjakan. Lalu kalau mengumpulkan tugas itu terkadang dikarenakan saya tuh ikut-ikutan teman saya yang di rumah, bukan teman satu kelas. Kalau mengerjakan tugasnya itu nanti saja kalau malam, biar tidak ada yang mengganggu. Nah, akhirnya saya tiru itu, Bu. Sama kok Mbak sama saya. Saya juga terkadang seperti itu. Malam harinya baru mengerjakan, padahal siang hari sama sorenya juga bisa dikerjakan, tetapi saya itu lebih mengerjakan pada malam harinya, padahal kan tugas yang deadline-nya sampai malam hari sekitar jam 12-an gitu. Iya, sama saya juga sih. Karena terkadang teman itu juga bisa mempengaruhi gaya belajar kita gitu. Iya Mbak, benar sekali. Saya juga, apalagi saya tiap sore itu kan kayak membantu orang tua juga ya untuk bersih-bersih. Jadi bisanya tuh setelah sholat maghrib gitu, baru saya mengerjakan tugas. Wah, ternyata lingkungan sekitar kita juga mempengaruhi ya untuk gaya belajar kita, apalagi dengan teman sendiri. Iya, Bu, bisa mempengaruhi juga. Oke, baik. Tapi semuanya tetap menjalankan tanggung jawabnya kan sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Iya, Bu, tetap mengerjakan. Ya pasti, Bu. Baik, apakah masih ada lagi nih keinginan dari Mbak Adesil yang harus banget dicapai gitu? Sudah sih, Bu. Untuk saat ini ingin sekali menghilangkan rasa malas mengerjakan tugas, membatasi bermain sosial media, dan juga ingin sekali mendapatkan IPK yang tinggi itu, Bu. Baik, nah dari harapan atau keinginan Mbak Ade, apakah ada yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mewujudkan keinginan Anda? Yang harus saya lakukan pastinya belajar memahami materi ya, Bu. Bahkan penjelasan dari dosen agar mendapatkan banyak ilmu. Lalu bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Kemudian membatasi bermain HP ketika mengerjakan tugas. Dan dengan membuka HP setelah semua tugas terselesaikan. Lalu mencari relasi sebanyak-banyaknya. Gitu sih, Bu. Oke, good. Buat Mbak Adesil, sudah bisa dan mampu menunjukkan apa yang harus dilakukan ke depannya. Semoga rencana untuk mewujudkan keinginan Mbak Ade bisa terlaksana dan terwujud. Dan juga pastinya keinginan teman-teman semuanya di sini semoga juga bisa terwujud. Amin. Amin, Bu. Amin. Oke, baik. Lalu, apakah Mbak Ade ini sudah berusaha menghilangkan rasa malas pada diri Anda dan berusaha untuk membangkitkan semangat belajarnya lagi? Sejauh ini saya sudah berusaha untuk menghilangkan rasa malas, tapi saya merasa masih belum maksimal gitu, Bu. Terkadang ada aja gangguannya. Kalau boleh tahu gangguannya yang dirasakan itu seperti apa ya Mbak? Contohnya itu ketika selesai perkuliahan itu, saya mendapati salah satu materi yang belum paham dan berniat mau menanyakan malam harinya kepada dosen saya melalui WA. Tapi saya selalu berpikir takut jika tidak direspon atau malah mengganggu waktu istirahatnya. Gitu sih, Mbak. Oh, jadi Mbak Ade ini terkadang merasa nggak enak ya kalau menghubungi dosen tersebut. Iya, Mbak. Baik, jadi Mbak Ade ini merasa bingung dan ragu ya ketika mau menghubungi dosen atau teman untuk menanyakan terkait materi perkuliahan hari ini. Gitu. Seperti itu ya. Iya, Bu. Saya merasa bingung pada waktu itu. Baiklah, di sini
saya izin untuk menyimpulkan sementara diskusi kita kali ini, bahwa keinginan dari Mbak Ade tadi ingin memiliki IPK yang tinggi dan menghilangkan rasa malas pada diri Anda sendiri. Lalu membatasi waktu dalam bersosial media. Benarkah seperti itu, Mbak Ade? Iya, Bu, benar. Oke, baik. Lalu aktivitasnya untuk sehari-hari itu apa aja nih? Iya, Bu. Saya tuh seringkali mengerjakan tugas-tugas dari dosen saya tuh menjelang deadline. Itu, Bu. Menjelang deadline. Yang bagaimana yang Anda maksud? Ya, seperti waktu mengerjakan tugas itu sering mepet dengan deadline atau waktu pengumpulan tugasnya gitu, Bu. Contohnya tuh H-1 sebelum deadline terakhir gitu, Bu, baru mengerjakan. Jadi Mbak Ade ini sering mengerjakan tugasnya mepet dengan deadline gitu ya? Iya, Bu. Apakah hal tersebut tidak menjadi beban bagi Mbak Ade ya? Dikarenakan tugasnya tersebut tidak segera diselesaikan. Iya, Mbak, menjadi beban sih. Terkadang juga sering kepikiran kalau belum selesai gitu. Lalu dari Mbak Ade sendiri, bagaimana perasaan Anda ketika mengerjakan tugas-tugas yang deadline-nya mepet itu? Jadi panik sendiri sih, Bu. Bahkan mau nangis karena saking bingungnya. Izin bertanya ya Mbak ya, untuk kalau menurut Mbak Ade ini, waktu mepet dalam mengerjakan deadline itu minimal berapa jam sih Mbak? Kalau saya tuh sekitar 6-5 jam gitu, Mbak. Lalu apa setiap tugas Mbak Ade ini mengerjakannya terlambat terus atau cuma 1-2 kali aja, Mbak? Enggak juga sih, Mbak. Mungkin 2 kali atau sampai 3 kali saja dalam 1 bulan gitu. Ya udah, itu aja kok yang saya tanyakan, Mbak. Terima kasih ya. Sama-sama, Mbak. Oke, baik. Dari pertanyaan Mbak Afifah tadi, apa pada dasarnya Mbak Ade ini menjadi panik ketika dia mengerjakan tugas mepet deadline, bahkan sampai mau menangis. Dan Mbak Ade tadi mengatakan bahwa mengerjakannya sekitar 6-5 jaman sebelum deadline, begitu ya Mbak? Iya, benar sekali, Bu. Sebenarnya saya tidak ingin melakukan hal tersebut, tapi ya gitu sering diajak teman buat main keluar gitu. Jadi apakah teman-teman Mbak Ade ini mempengaruhi Anda gitu ya? Tidak juga sih, Bu. Terkadang saya tuh memiliki kebiasaan tersendiri untuk menunda mengerjakan tugas karena keseringan bermain sosial media itu tadi. Izin bertanya kepada Mbak Ade, Bu. Silakan Mbak. Terima kasih sebelumnya. Apakah waktu Mbak Ade ini lebih dihabiskan untuk bermain HP ya dibandingkan dengan belajar atau mengerjakan tugasnya tersebut? Enggak juga sih, Mbak. Tapi kadang juga bermain HP terus-terusan, terutama waktu scroll TikTok itu biasanya sampai 5 jaman. Kadang lupa kalau belum mengerjakan tugas itu tadi. Bisa juga menjawab pertanyaan yang sulit menurut saya tadi. Itu, Mbak. Apakah hal tersebut juga mengganggu aktivitas Mbak Ade yang lain? Iya, benar, Mbak. Sampai terkadang kalau disuruh orang tua itu saya menolak karena masih mengerjakan tugas. Gitu. Baiklah, di sini saya bisa menyimpulkan sementara kalau Mbak Ade ini dalam kesehariannya itu menjelang deadline sekitar 6-5 jam sebelum pengumpulan seperti itu ya Mbak. Lalu bermain HP dan scroll TikTok sekitar 5 jaman sehingga seringkali membantah
ketika disuruh orang tua. Apakah benar begitu, Mbak Ade? Iya, Bu, benar. Baik, saya teringat dengan kata-kata yang menghubungkan, bukan menghubungkan ya, kayak berhubungan dengan permasalahan Mbak Ade ini, yang berbunyi, hiduplah seperti air mengalir dari puncak gunung melewati batuan yang besar sampai pada lautan. Menurut saya kalimat itu sama halnya dengan permasalahan dari Mbak Ade ini. Eh, dalam mencapai tujuan serta harapan dan cita-citanya. Karena makna yang dapat kita ambil ialah ketika kita ingin mencapai sebuah cita-cita dan harapan, pastinya kita akan menjumpai tantangan. Pasti ada batu besar sehingga kita tidak bisa berada di zona nyaman terus gitu. Seperti Mbak Ade tadi, yang hanya malas-malasan, rebahan, dan hanya sibuk dengan gadgetnya, yang tentunya tidak melakukan aktivitas lainnya. Nah, perilaku uh, Mbak Ade ini, uh, manakah perilaku yang uh, bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan serta harapan? Kayak apa ya? Yang Anda lakukan sebelumnya itu kayak bisa nggak membuat Anda itu uh, bisa mencapai tujuan, cita-cita, sama harapan kamu? Menurut saya dengan perilaku yang seperti itu sangat tidak membantu ya, Bu, dan tentunya itu saya tidak akan bisa mencapai tujuan, harapan, dan cita-cita saya sendiri. Baik, menurut Mbak Ade, apa aja sih perilaku yang mendukung terhadap mencapai cita-cita? Sepertinya saat ini perilaku saya belum ada yang mendukung ya, Bu, karena saya masih merasa belum puas dengan usaha saya gitu. Kalau menurut saya sih di dalam diri Mbak Ade ini pasti masih ada sih perilaku yang bisa membantu. Pasalnya masih selalu ada hal-hal baik di dalam diri Mbak Ade ini. Karena ibu saya pernah berkata, meskipun banyak batu besar dalam hidup kita, namun dengan derasnya sungai maka akan cepat sampai juga dalam mencapai tujuan gitu. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Nanda tadi, karena kita pasti masih mempunyai hal yang baik untuk mendukung Mbak Ade tadi, untuk bisa mencapai tujuan, harapan, dan cita-citanya. Namun sejauh ini Mbak Ade masih belum bisa menyadari hal tersebut. Baik, sekarang mari kita gali lebih dalam lagi agar lebih jelas lagi dan tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas. Karena untuk mencapai impian setinggi langit, maka tindakan yang diimplementasikan itu juga tidak mudah. Apakah Mbak Ade bersedia untuk mencari hal-hal yang mendukung maupun menghambat permasalahan Mbak Ade? Ya, Bu, bersedia. Baik, saya akan bertanya nih kepada Mbak Ade. Apakah dengan mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan dibahas pada saat jam perkuliahan nanti bisa membantu Mbak Ade untuk bisa dengan mudah mengerjakan tugas-tugas dan revisian yang yang akan Mbak Ade kerjakan nanti? Menurut saya hal itu sangat membantu saya ya, Bu, untuk mengerjakan tugas-tugas saya dengan Oke, lalu apakah dengan Anda bertanya langsung kepada dosen maupun teman-teman sekelas Anda ketika dosen Anda memberikan kesempatan untuk bertanya, apa bisa membantu Anda untuk memahami tugas yang menurut Anda itu sulit? Iya, Bu, sangat membantu. Karena saya kalau mau bertanya itu setelah jam perkuliahan itu selesai. Oke, baik. Lalu kira-kira apa sih perilaku yang menurut Mbak Ade membuat Mbak Ade ini semakin malas mengikuti kuliah? Ya, itu tadi sih, Bu. Saya sering bermain sosial media kalau mengerjakan tugas. Dan juga kadang saya tinggal bermain di luar rumah dengan teman. Gitu.
Jadi pada intinya Mbak Ade ini pahamkan kalau kegiatan yang dilakukan tersebut tidak membantu dan malah menyebabkan banyak hal yang tidak membantu sama seperti tergesa-gesa mengerjakan tugas. Bukan begitu Mbak Ade? Iya Bu, benar. Bu, saya izin bertanya kepada Mbak Ade. Silakan. Jadi gini, jika Mbak Ade ini kan sudah menyadari bahwa bermain sosial media tersebut terlalu lama dan sangat mengganggu dalam mengerjakan tugas. Apa Mbak Ade ini tidak memiliki keinginan untuk membatasi dalam bermain sosial media dan bermain di luar ketika tugas belum terselesaikan, Mbak? Dan Mbak, saya juga pikir seperti itu. Saya juga berusaha membatasi, tapi masih sulit juga. Jadi perilaku yang mendukung menurut Mbak Ade ini adalah mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan dibahas pada saat jam perkuliahan nanti, dan juga bertanya kepada dosen, memberikan kesempatan untuk bertanya, bisa mengerjakan tugas maupun revisian yang harus Anda kerjakan tersebut. Apakah benar begitu Mbak Ade? Apakah dengan mempelajari materi dan bertanya saat dosen memberikan kesempatan untuk bertanya tersebut sudah sesuai dengan keinginan Anda untuk mengurangi perilaku bermalas-malasan Anda tersebut yang disebabkan juga karena bermain sosial media yang cukup lama? Menurut saya sudah sesuai Bu, karena waktu yang biasa saya gunakan untuk bermain sosial media dapat berkurang ketika saya mempersiapkan dan mempelajari materi untuk perkuliahan saya nanti. Oke, apakah sudah sesuai dengan harapan Mbak Ade agar kuliahnya lancar? Sudah sesuai sih Bu, karena dengan melakukan hal tersebut, saya tidak buru-buru mengerjakan tugas atau revisian, karena saya sudah memahami materi, bahkan pertanyaan dari tugas-tugas tersebut. Apakah hal tersebut sudah efektif agar tidak mengerjakan tugas dengan mepet deadline begitu, Mbak? Iya Mbak, tidak terlalu sih. Baik, saya mau bertanya nih kepada Mbak Ade, apakah sudah sesuai dengan harapan orang tua Mbak Ade? Ya, sudah sesuai Bu, karena kan orang tua saya selalu menyemangati saya tentang apa yang harus saya capai. Itu Bu. Baiklah, bisa saya simpulkan bahwa perilaku mendukung Mbak Ade ini sudah sesuai dengan keinginan, harapan, peraturan perkuliahan maupun harapan keluarga. Akan tetapi masih belum sesuai dengan tujuan dari Mbak Ade. Benarkah begitu? Iya Bu, benar sekali. Baik, sekarang kita akan membuat rencana yang lebih efektif agar motivasi Mbak Ade lebih meningkat lagi. Apakah Mbak Ade sudah mulai tergambar untuk rencana selanjutnya? Ada Bu. Baik, mungkin bisa diberitahu rencana yang bagaimana itu? Baik Bu. Saya harus mengurangi bermain sosial media saat mengerjakan tugas dan tidak lagi sering bermain di luar rumah dengan teman ketika saya belum menyelesaikan tugas yang belum selesai itu. Selain itu, saya harus bertanya kepada dosen saat jam perkuliahan, bukan setelah perkuliahan. Lalu lebih ingin mengajak materi yang kurang dipahami. Mungkin dengan hal tersebut keseharian saya akan berjalan dengan baik. Bagus sekali Mbak Ade. Mungkin yang lain punya pengalaman yang sama juga. Nah, itu juga boleh disampaikan, nanti kita diskusi bersama. Saya, Bu. Silakan. Saya juga memiliki kebiasaan suka sekali bermain HP seperti melihat sosial media begitu Bu. Jadinya saya juga mengerjakan tugas itu selalu mepet dengan deadline gitu kan. Namun sekarang saya sudah mulai berusaha untuk menguranginya sih Bu, dan lebih memilih menyelesaikan tugas-tugas saya terlebih dahulu baru saya
saya bersantai-santai dengan bermain sosmed. Jadi saya pun mengerjakan tugasnya tidak tergesa-gesa dan lebih teliti lagi gitu. Baik, apakah menurut Mbak Nanda hal yang dilakukan tersebut sudah cukup efektif dilakukan? Kalau menurut saya sih sudah cukup efektif sih Bu, karena dengan begitu saya menjadi lebih tenang ketika mengerjakan tugas-tugas dan setelah itu saya bisa mengoreksi lagi jawaban saya. Begitu. Baiklah, apa yang dilakukan Mbak Nanda bisa juga menjadi rencana untuk Mbak Ade untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Bisa Bu, dikarenakan saya sering bermain HP, jadi saya menjadi terburu-buru dalam mengerjakan tugas sehingga mepet deadline. Oke, bagus sekali. Saya sangat senang mendengarkan rencana Anda. Jadi rencana Mbak Ade bertambah satu ya, dengan mendahulukan untuk mengerjakan tugas dibandingkan melakukan kegiatan yang Anda sukai. Iya Bu, benar. Lalu bagaimana yang lain? Apakah juga memiliki pengalaman yang sama? Saya ada sih Bu, tapi pada permasalahan saya ini seperti Mbak Nanda tadi, yaitu terlalu lama dalam bermain HP. Jadi yang saya lakukan yaitu lebih menguranginya agar bisa memiliki waktu yang baik gitu. Apakah menurut Mbak Devi sudah efektif? Sudah efektif sih Bu. Baik, nantinya Mbak Ade juga akan memiliki gambaran dalam melakukan rencana tersebut juga. Jadi bisa saya simpulkan rencana yang akan dilakukan yaitu dengan mengurangi bermain HP, terutama bermain sosial media, dan lebih memilih menyelesaikan semua tugas terlebih dahulu. Iya Bu, namun mungkin agak susah sih Bu, karena saya sudah bukan juga. Ya, saya juga sangat mengerti apa yang Anda rasakan. Namun perlahan bisa untuk dikurangi waktunya. Misal yang awalnya bermain sampai 4 jam, dikurangi menjadi 2 jam. Apakah bisa, Mbak Ade? Bisa Bu, akan saya usahakan. Baik, nggak apa-apa Mbak, semua pasti butuh proses. Jika nanti kesulitan, kita coba cari alternatif yang lain. Akan tetapi sekarang diusahakan dulu semampunya ya Mbak. Iya Bu. Kalau menurut saya itu benar apa yang disampaikan oleh Bu Wina tadi. Semua itu butuh proses, namun jika Mbak Ade ini tetap bermain HP terus-menerus, maka akan semakin kecanduan Mbak. Dengan begitu lebih baik Mbak Ade ini mencoba untuk menguranginya. Iya Bu, benar. Saya juga setuju Bu, karena sesuatu itu tidak instan ya. Seperti saya juga selalu berusaha mengurangi bermain sosmed agar tidak terlalu kecanduan lagi. Begitu. Oke, baiklah. Nampaknya dari pengalaman teman-teman semua sangat berpengaruh ya dalam melakukan aktivitas yang lebih positif ke depannya. Jadi Mbak Ade setuju ya untuk lebih mengurangi bermain HP saat mengerjakan tugas. Karena dengan begitu Mbak Ade tidak bermalas-malasan lagi ketika mengerjakan tugas. Dan ketika mengerjakannya bisa dilakukan dengan tenang dan tidak terburu-buru lagi. Begitu ya Mbak? Iya Bu, baik. Berarti untuk Mbak Ade sepakat ya untuk mengurangi bermain HP seperti yang saya contohkan tadi yang awalnya 4 jam menjadi 2 jam saja dengan lebih mengutamakan untuk mengerjakan tugas sampai selesai dan juga menyiapkan atau mempelajari materi yang akan dibahas besok hari pada saat jam perkuliahan. Iya Bu, saya sepakat. Oke, selain itu mungkin apa ada hal yang lain yang Mbak Ade ingin lakukan? Mengerjakan tugas terlebih dahulu ya Bu, untuk saat ini. Nah, bagaimana nih caranya agar Mbak Ade ketika
semua teman-teman Mbak Ade itu menuntut Mbak Ade untuk mengerjakan tugas pada saat deadline yang mepet? Kalau saya mungkin mengawalinya terlebih dahulu dan mungkin teman-teman akan mengikutinya, begitu Bu. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Adi tadi, karena bahwa teman itu bisa mempengaruhi aktivitas kita. Dan Adi tadi dapat mengawalinya, maka akan membawa pengaruh positif juga untuk kedepannya, termasuk juga terhadap teman-temannya. Saya izin berpendapat ya Bu. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Ade tadi bahwa kita tidak selalu harus mengikuti teman-teman kita gitu kan. Akan tetapi hal itu juga berdampak negatif pada kita. Jadi kita harus juga berusaha untuk menghentikan hal-hal tersebut agar tidak tersesat pada hal yang sama begitu. Oke, bagus sekali ya motivasi dari teman-teman semuanya. Untuk Mbak Ade, lalu apakah Mbak Ade itu untuk melakukan hal tersebut atau mampu melakukan hal tersebut? Saya yakin ya Bu dan mampu untuk bisa melakukan hal tersebut. Bagus sekali ya. Ibu sangat terkesan atas niat Mbak Ade untuk berubah. Lalu apakah ada hal yang lain yang menurut Mbak Ade itu membantu untuk tidak malas lagi dalam mengerjakan tugas? Menurut saya sudah cukup sih Bu, soalnya yang saya lakukan sehari-hari juga seperti itu. Oke, saya yakin ya bahwa Mbak Ade ini bisa melakukannya. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa Mbak Ade ini memiliki rencana, yaitu mengurangi untuk bermain HP, terutama bermain sosial media dengan scroll TikTok tadi ya. Lalu mengerjakan tugas tidak mepet dengan deadline dengan bertanya kepada dosen atau berdiskusi dengan teman ketika ada tugas yang belum dipahami. Dan juga membatasi untuk bermain di luar rumah dengan teman ketika sedang mengerjakan tugas yang belum terselesaikan. Apakah sudah semua Mbak Ade telah Ibu ucapkan tadi? Iya Bu, sudah semua. Baiklah, untuk rencana pertama ini untuk mengurangi bermain HP atau sosial media. Apa nih dampak positif maupun negatif dari rencana tersebut? Kalau menurut saya dampak positifnya itu seperti yang teman-teman katakan bahwa dapat mengelola waktu dengan baik atau tidak tergesa-gesa, dan untuk dampak negatifnya ya saya sedikit bosan untuk mengerjakan tugas terus-menerus. Oke, lalu bagaimana nih cara Mbak Ade untuk bisa mengantisipasi dampak negatif tersebut? Kalau menurut saya sih, saya melakukan strategi belajar yang disukai mungkin ya Bu, agar lebih baik dan tidak bosan. Baiklah, bagus sekali Mbak Ade. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman nih. Kalau menurut teman-teman, bagaimana untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah Mbak Ade sebutkan tadi? Saya izin berpendapat ya, Bu. Kalau menurut saya itu lebih ke menyalurkan hobi aja gitu, agar aktivitas yang dilakukan Mbak Ade ini yang disukai itu tidak selalu fokus pada bermain HP atau bersosial media tadi. Oke, terima kasih. Untuk yang lain mungkin ada? Saya juga sependapat sih Bu dengan Mbak Afifah tadi. Oke, berarti lebih ke menyalurkan hobi ya, seperti itu. Oke, baiklah. Bagus sekali pendapat dari teman-teman semua. Dan bisa jadi memperluas gambaran dari Mbak Ade agar dapat mengurangi dalam bermain HP. Seperti itu dampak-dampak negatif yang telah teman-teman sebutkan tadi. Iya Bu, benar. Lalu untuk rencana kedua yaitu tidak mengerjakan menjelang deadline. Apa sih dampak hal positif maupun negatifnya?
Kalau menurut saya untuk dampak positifnya itu lebih tidak tergesa-gesa serta mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin. Dan untuk dampak negatifnya itu lebih cepat bosan ya Bu. Oke, baiklah. Lalu bagaimana nih cara Mbak Ade untuk meminimalisir dari dampak negatif tersebut? Tetap sama ya Bu, seperti awal tadi dengan bertanya kepada dosen atau berdiskusi dengan teman ketika ada tugas yang belum dipahami. Dan juga membatasi untuk bermain di luar rumah dengan teman ketika sedang mengerjakan tugas yang belum terselesaikan itu. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain dari dampak negatif yang Mbak Ade tadi katakan. Saya Bu, menurut saya sebaiknya lebih fokus ke tugas terlebih dahulu. Lalu mungkin Mbak Ade ini bisa membayangkan aktivitas seru nantinya, sehingga akan menjadi konsentrasi diri pada Mbak Ade juga nantinya. Oke, bagus sekali. Lalu apakah ada yang mau berpendapat lagi? Kalau saya setuju sih Bu dengan Mbak Devi tadi, tetapi bisa juga Mbak Ade ini cita-citanya akan tercapai ke depannya, bukan hanya sekedar keinginan atau harapannya saja yang akan tercapai Bu. Oke, jadi untuk Mbak Ade itu bisa nih mengikuti caranya dari Mbak Devi, yaitu dengan membayangkan aktivitas yang seru atau menyenangkan agar lebih fokus dalam mengerjakan suatu objek seperti itu ya. Dan juga kata Mbak Nanda, tadi lebih fokus lagi ke impian atau harapan ataupun cita-cita seperti itu. Iya Bu, benar. Oke, baik. Lalu menurut Mbak Ade, dukungan dari mana saja yang untuk melakukan rencana tersebut? Ya, pastinya dari orang tua sih Bu, dikarenakan saya di sini juga karena untuk mereka juga. Oke, bagus sekali Mbak Ade. Jika Mbak Ade memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut, dan saya berharap Mbak Ade mampu untuk melaksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan keberhasilan yang sesuai tujuan yang diharapkan seperti itu ya. Iya Bu, amin. Oke, lalu apa nih manfaat yang diperoleh Mbak Ade setelah mengetahui rencana yang akan dilakukan ke depannya? Pastinya saya semakin lega dikarenakan saya menyadari perilaku apa saja yang akan dilakukan ke depannya, sehingga saya bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang harus dikerjakan sekaligus keinginan harapan saya terwujud seperti itu Bu. Oke, bagus sekali. Saya sangat senang ya mendengarnya. Lalu mungkin teman-teman bisa menyebutkan manfaat apa saja ketika Mbak Ade melakukan rencana tersebut. Kalau menurut saya dari rencana tersebut akan mengurangi masalah yang dialami oleh Mbak Ade khususnya. Kemudian juga sebelumnya hanya Mbak Ade yang memperoleh manfaat, tetapi kita juga ikut bimbingan konseling ini juga menghadapi permasalahan yang sama. Maka saya juga memperoleh gambaran untuk kedepannya juga, Bu. Oke, bagus sekali untuk Mbak Nanda. Lalu untuk yang lainnya bagaimana nih tanggapan tentang manfaat yang diperoleh? Kalau saya sendiri sih sama dengan kayak Mbak Nanda tadi ya Bu. Akan tetapi Mbak Ade ini cita-citanya juga akan tercapai ke depannya. Jadi bukan hanya keinginan atau harapannya saja yang akan tercapai. Kalau menurut saya, Ya, bagus sekali teman-teman bahwa memang bukan hanya Mbak Ade saja yang memperoleh manfaat pada konseling hari ini, tetapi teman-teman semua juga dapat memperoleh manfaat dari konseling ini. Semangat ya untuk Mbak Ade dalam melakukan dan melaksanakan rencana ke depannya. Saya yakin Mbak Ade mampu untuk melaksanakan rencana tersebut dengan lancar. Apakah Mbak Ade sanggup menjalani semua ini? Saya sanggup, dikarenakan saya ingin merubah diri saya lebih baik lagi sesuai dengan tujuan saya.
Oke, baiklah. Silakan untuk Mbak Ade mengambil kertas dan alat tulis terlebih dahulu. Apakah sudah mengambil alat tulis? Iya. Baik, selanjutnya sebagai bukti kesungguhan atau komitmen dari Mbak Ade untuk melakukan rencana yang sudah dibuat, saya minta pada Mbak Ade untuk menuliskan rencana perilaku yang sudah disepakati tadi. Dan apa saja nih konsekuensinya yang diterima baik rencana tersebut berhasil maupun rencana tersebut gagal. Seperti itu ya. Lalu beri tanda tangan di bawah sebagai bukti kesungguhan Mbak Ade dengan rencana-rencana yang telah Mbak Ade tuliskan tadi. Apa Mbak Ade berkenan? Iya, Bu, saya berkenan. Oke, baik. Silakan untuk Mbak Ade menuliskan rencana tersebut. Baik, Bu, sudah, Bu. Oke, setelah menyepakati kontrak perilaku tersebut, apakah Mbak Ade berkenan dimonitor oleh saya maupun teman-teman? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, bagus sekali. Kalau begitu, dan teman-teman juga berhak ya untuk memonitoring Mbak Ade, karena hari ini akan membantu Mbak Ade untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, Bu. Bisa Baik, kok. Bu. Oke, saya akan menanyakan kembali nih terkait rencana-rencana yang dibuat Mbak Ade. Apakah ada yang masih mengganjal atau mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi, Mbak Ade? Sepertinya tidak ada, Bu, sudah cukup. Oke, kalau begitu sudah tidak ada ya dengan rencana yang akan dilakukan oleh Mbak Ade ke depannya. Iya, Bu, sudah. Baiklah, teman-teman, setelah kita mengikuti proses konseling kelompok ini, bagaimana nih refleksi dari masing-masing anggota untuk kegiatan konseling kelompok hari ini? Kalau menurut saya, bahwa banyak hikmah yang dapat saya ambil dari konseling kelompok ini, dan juga tidak hanya bagi Mbak Adi saja yang memperoleh manfaat pembelajaran, akan tetapi saya juga memperoleh manfaatnya yang sangat banyak, yaitu ketika nantinya saya memiliki masalah yang sama, agar saya dapat menyelesaikannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan tadi untuk Mbak Adi. Oke, baik. Bagus sekali dari Mbak Devi. Lalu bagaimana dengan yang lain? Kalau saya sendiri juga merasa banyak manfaat ya Bu atas konseling yang kita lakukan hari ini. Baik, sangat banyak ya manfaat konseling hari ini. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin berpendapat lagi? Berpendapat, Bu. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Nanda dan Mbak Devi tadi. Cuma menurut saya juga ngasih semangat ke Mbak Adi itu untuk melaksanakan rencananya tersebut agar dapat terlaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih untuk dukungannya teman-teman semuanya. Sama-sama Mbak Adi. Oke, bagus sekali ya teman-teman dapat memperoleh hikmah dari konseling kelompok hari ini. Dan juga ada yang memberikan semangat pada Mbak Ade. Ibu berpesan pada Mbak Ade, Mbak Ade ini pasti mampu kok untuk menjalankan rencana yang telah Mbak Ade kemukakan. Dan mungkin rencana tersebut ada hambatan. Maka saya berharap Mbak Ade tidak menyalahkan diri sendiri. Karena hambatan tersebut bukan hanya berasal dari diri sendiri, tapi berasal dari lingkungan sekitar. Apakah Mbak Ade memahami? Iya, Bu, saya bisa memahami. Baiklah. Dan juga saya berpesan untuk tidak perlu dan tidak terlalu kecewa sampai yang berlarut-larut. Jika rencana tidak mudah dijalani seperti itu, dikarenakan setiap orang mengalami hal yang demikian. Dan jika dapat hambatan, maka kita sama-sama berdiskusi lagi.
Mbak Ade tidak perlu cemas, khawatir seperti itu ya. Apakah Mbak Ade memahami? Ya Bu, saya sangat memahami. Baik, mungkin juga Mbak Ade putus asa jika kadangkala tidak sesuai dengan ekspektasi karena memang rencana itu butuh proses dalam menjalankannya. Oke, semangat ya semua. Baiklah, apa mungkin dari teman-teman ada yang ingin dibicarakan? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada, Bu. Oke, Ibu berharap teman-teman dapat mengikuti proses konseling ini sampai semua permasalahan tuntas seperti itu ya. Apakah teman-teman berkenan? Iya, Bu, berkenan. Iya, Bu, berkenan. Lalu kira-kira permasalahan siapa nih yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya? Kalau saya boleh usul sih permasalahannya dari Mbak Devi tadi ya, Bu. Karena jika kita terlalu insecure terus-menerus, maka kita tidak ada optimis dalam diri Mbak Devi tersebut. Oke, lalu bagaimana nih dengan yang lain? Apakah setuju? Saya sih setuju aja, Bu. Baiklah, teman-teman dari Mbak Nanda, Mbak Ade, dan Mbak Afifah memilih permasalahan Mbak Devi yang akan dibahas di selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Lalu bagaimana nih untuk Mbak Devi, setuju atau tidak? Saya setuju karena banyak teman-teman yang memilih permasalahan saya untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Dan juga nanti akan merasa terbantu karena dapat memecahkan masalah saya seperti pada Mbak Ade tadi. Baiklah teman-teman, ini sepakat ya bahwa permasalahan Mbak Devi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Iya, Bu, saya Iya, Bu, setuju. Oke, baik. Lalu kira-kira kapan nih kita bertemu secara virtual dengan Ibu lagi untuk membahas permasalahan Mbak Devi dan juga membahas progres yang telah Mbak Ade lakukan. Mungkin minggu depan ya, Bu, di jam yang sama saja. Oke, yang lain bagaimana? Setuju atau tidak? Iya Bu, setuju. Minggu depan. Baiklah, jika semua setuju untuk bertemu lagi minggu depan dengan jam yang sama, dan saya juga berharap kalian berkomitmen untuk tetap hadir di pertemuan minggu depan. Iya, Bu. Wah, nggak kerasa ya, kita udah 1 jam lebih dikit ngobrol dan memberikan solusi kepada teman kita. Kalian pasti sudah pada capek ya, dan bosan juga kan? Untuk itu, kita bisa mengakhiri pertemuan hari ini, dan jangan lupa untuk pertemuan minggu depan di hari dan jam yang sama seperti tadi. Terima kasih sudah mau bergabung, memberikan pendapat, dan menyimak proses konseling hari ini. Luar biasa kalian. Semua tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.